Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Suci, NIM 2020143550, kelas 4N, Program Studi PGSD, mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi gerakan pramuka. Yang pertama, yang A itu adalah struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi A. Struktur organisasi gerakan pramuka terdiri atas 1. Majelis Pembimbing, 2. Badan Pemeriksa Keuangan, 3. Kuartir meliputi A. Pemimpinan kuartir, B. Pemimpinan kuartir harian, C. Bidang termasuk andalan urusan. 4. Koordinator gugus depan, 5. Gugus depan dan satuan karya pramuka, 6. Badan kelengkapan kuartir, A. Dewan Kehormatan, B. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka, C. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, D. Pembina Satuan Karya Pramuka atau SAKA, E. Pembantu andalan atau andalan yang membidangi atau mengurus tugas dan fungsi tertentu, F. Badan Usaha Kuartir, G. Satuan Kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kuartir didukung oleh staf kuartir atau struktur organisasi terlampir. B. Majelis Pembimbing. 1. Majelis Pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang ranting, gugus depan, dan SAKA. 2. Majelis Pembimbing diketuai secara ex officio. A. Di tingkat nasional oleh Presiden Republik Indonesia, B. Di tingkat daerah oleh Gubernur, C. Di tingkat cabang oleh Bupati atau Wali Kota, D. Di tingkat ranting oleh Camat. 3. Ketua Majelis Pembimbing di tingkat gugus depan dipilih dari anggota Mabigus yang ada. 4. Pada tingkat SAKA, Ketua Mabi dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi departemen terkait. 5. Pada tingkat kuartir ranting, cabang dan daerah, Ketua Mabi dijabat oleh kepala wilayah atau kepala pemerintahan setempat. B. Pada tingkat nasional, Ketua Mabi dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. 7. Kepengurusan Majelis Pembimbing dibentuk oleh Ketua Majelis Pembimbing bersama Ketua Kuartir pada setiap organisasi dan terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di tingkat masing-masing. C. Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. 2. Personalia Badan Pemeriksaan Keuangan berjumlah minimal 3 orang anggota gerakan pramuka yang terdiri dari unsur majelis pembimbingan, unsur kuartir, dan unsur kuartir jajaran bawahnya ditambah seorang staf yang dimiliki kompetensi dalam bidang keuangan. B. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk oleh akuntan publik. D. Kuartir dan koordinator gugus depan. Dalam gerakan pramuka, kuartir dan koordinator gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka yang dibentuk sebagai berikut. 1. Di tingkat nasional dibentuk kuartir nasional. 2. Di tiap provinsi dibentuk kuartir daerah. 3. Di tiap kabupaten atau kota dibentuk kuartir cabang. 4. Di tiap kecamatan dibentuk kuartir ranting. 5. Gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasikan oleh koordinator gudep, yaitu seorang ketua gudep yang dipilih oleh para peserta dalam musyawarah ranting dan statusnya sebagai andalan ranting. B. Peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing dalam melaksanakan peran pembimbingan, bantuan moral, organisator, materi, dan bantuan kepada SAKA atau gudeg kuartir disesuaikan kebutuhan. Untuk jajarannya masing-masing wajib melaksanakan koordinasi periodik. Majelis Pembimbing gugus depan berasal dari unsur orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat di lingkungan. Gugus depan yang dimiliki perhatian tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing.
Majelis Pembimbing Ranting Cabang Daerah Nasional berasal dari tokoh-tokoh masyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan majelis pembimbing. Pembina gugus depan dan ketua kuartir secara ex officio menjadi anggota majelis pembimbing. Majelis pembimbing terdiri atas seorang ketua, seorang atau beberapa orang wakil ketua, seorang atau beberapa sekretaris, beberapa orang anggota. Ketua majelis pembimbing gugus depan dipilih di antara anggota majelis gugus yang ada. Selanjutnya itu adalah ketua majelis pembimbingan jaran-jaran ranting cabang dan daerah dijabat oleh wilayah atau kepala daerah setempat. Ketua majelis pembimbing nasional dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. Majelis pembimbing dibentuk majelis pembimbing harian terdiri atas seorang ketua yang dijabat oleh ketua majelis pembimbing atau salah seorang dari wakil ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang anggota. Majelis pembimbing mengadakan rapat majelis pembimbing sekurang-kurangnya 1 kali dalam waktu 1 tahun. Majelis pembimbing harian mengadakan rapat dan majelis pembimbing harian sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. C. Fungsi kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan dan gugus depan dalam mengembangkan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir dalam istilah kepramukaan yang merujukan pada satuan organisasi yang mengolah gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan atau istilah untuk mengurus kuartir. Kuartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat atau wilayah pemerintah dari pusat sampai daerah. Berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi tingkat nasional oleh kuartir nasional, tingkat provinsi oleh kuartir daerah, di tingkat kabupaten atau kota, kuartir cabang, di tingkat kecamatan oleh kuartir ranting. Kuartir dijalankan oleh pengurus kuartir yang disebut dengan andalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Andalan dibantu oleh staf kuartir. Staf kuartir adalah karyawan gerakan pramuka yang diberi imbalan atau gaji. Selain daripada pengurus kuartir, di setiap jajaran juga memiliki majelis pembimbing. Majelis pembimbing bertugas untuk memberikan arahan bimbingan dan bantuan dari segi moral dan material. Anggota majelis pembimbingan terdiri dari tokoh pramuka, tokoh masyarakat, dan atau orang tua peserta didik. Yang terakhir itu D. Gugus depan. Gugus depan disingkat GUDEP adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan ke anggota peserta didik. GUDEP dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina pengalam, pembina penegak, dan pembina pandega. Musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 bulan sekali. Terima kasih atas penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.